Aksi intoleransi kembali terjadi. Kali ini terjadi di Padang, Sumatera Barat, Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025. Warga merusak rumah doa sekaligus tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia. Video perusakan rumah tersebut viral di media sosial. Dalam video tersebut, tampak sejumlah warga menghancurkan kaca-kaca jendela dengan batu dan kayu. Mayoritas wanita yang berada di dalam rumah bergegas keluar membawa anak-anak yang menangis histeris. Pendeta GKSI Padang, F. Daci mengatakan, rumah tersebut merupakan rumah doa yang juga difungsikan sebagai tempat pendidikan bagi siswa Kristen belajar agama. Daci menjelaskan, awalnya puluhan jemaah sedang berdoa di rumah tersebut pada Minggu sore, dan para siswa sedang belajar agama. Saat itu datang ketua RW dan RT memanggil untuk berbicara di belakang rumah, kata pendeta Daci. Namun di depan warga ramai datang dan melakukan perusakan, imbuhnya. Hancurin semua! Hancurin! Keluar dulu. Tutup. Tutup dulu. Terlalu lama mediasi. Kegiatan tutup dulu. Tolong adik-adiknya tidak boleh ada yang berkelahi ya. Adik-adiknya tidak boleh berkelahi ya. Adik-adik saya mohon tidak boleh berkelahi. Hey, you am the well, China mother for Ron Union. Baby, Ron, well, you am mother. China. Negara kita negara hukum, jangan ada yang berkelahi ya. Saya harapkan seperti itu. Baik anak-anak saya dari bapak-bapak saya dari saya di sini, jangan ada yang berkelahi. Kita hadapi dengan tenang. Tidak boleh ada yang berkelahi. Lima emosi. Ya. Boleh emosi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Hukum Tuhan tidak kita apa. Ada nanti suatu saat kena. Jangan ada yang bicara ya. Negara kita negara hukum. Sama dia di dalam tidak boleh ada yang berkelahi ya. Tidak boleh ada yang berkelahi di sini. Sama dia ini. Mana Pak? Dan sampai lama berkelahi, tidak boleh berkelahi. Bayu amat terbaik suji kamu. Ya, ini Pecahkan semuanya. Negara kita negara hukum. Saya tidak mengizinkan ada yang berkelahi. Semua hancur. hati-hati saja. Hati-hati saja. Daerah saya mau tahu Pak. Jangan ada melawan saya ya. Jangan ada yang melawan saya ya. Mana lain? Kita udah bapak nih. Ini ada yang dipukul anak-anak. Ini 2 orang yang besar.
Ini semua mereka. Kemana dapat ikan lumayan Vai, ce nu de cada. Tră mami ia găfăni. Lagi gawe, memang mana? Kung lagi balal. Lagi jemaah yang enggak sebentar boleh pulang dulu nama mana yang enggak kepentingan pulang dulu daripada payah kita ngesen Pak kufan wae kudong wae bakal nama tu bisa be irau no irala be kufan sekali kan ada anak-anak di sini. Agak behodan. Jangan coba-coba ada apa Iya, di sana kalau di rumah. Ada Tuhan, tidak saling membenci, toleransi. Bagaimanapun kita lihat pada Tuhan apapun kita harus Allah itu maha mengetahui. Kita saling saya harap mau keluar kami mau kalau laporan pendeta ke polisi silakan saya telah mending balikan dulu. Nanti Bapak kan ada nomor AP sama PTPR, nanti dipanggil nanti. Ya. Adik-adik saya di sini, orang tua saya di sini akan memukul saya karena saya tidak berbuat salah. Tidak ada yang memukul, tidak ada. Percayalah saya mengabukannya nanti dengan adik-adik saya, saudara saya di sini tidak akan mereka memukul saya karena saya tahu saya tidak pernah bersalah terhadap mereka. Saya sangat percaya. Sebelum ini berdiri Pak RT sudah saya temui, Pak Uwo di situ sudah saya temui. Hanya kesalahpahaman tentang PLN yang ditulis gereja, padahal saya sendiri tidak tahu. Saya sendiri tidak tahu bahwa ditulis di PLN itu gereja. Saya sendiri tidak tahu. Nah, nanti saya temui bapak orang tua saya, temui orang tua saya. Salurkan aspirasi Bapak. Berbicara dengan Pak Pendeta. Pendeta saya yang bukan yang Pak Titus. Pak Titus. Oh, Pak Titus. Bapak pendeta juga? Saya pendeta yang ini, Oh, yang tadi ya. panggil Pak. Jadi harus kita selesaikan setuntas mungkin.
Ya. Pak Camat sudah saya telepon. Nanti saya hubungin juga Pak Ketua LPM, Pak Lurah, nanti biarin Pak Camat yang hubungin. Nanti kita duduk bersama. Mungkin bapak-bapak ibu, saudara-saudara saya yang Nasrani, mungkin udah lama di Padang, bahasa Padang mungkin mengerti ya. Kental. Tidak ada kusui tidak keselesai, karuh tidak kejadian. Ya. Yang penting kita menyelesaikan, jangan ada masalah. Jangan menyelesaikan dengan masalah. Harus berdamai. Harus kita dengan berlapang hati, kita jauh emosi, kita jauh ego, dan kita bersaudara. Ya. Saya yakinkan untuk kedepannya ini tidak boleh terjadi. Saya minta kepada saudara saya yang Nasrani, ya, tidak ada yang melakukan hal-hal yang nantinya memancing situasi, ya, mengeluarkan kata-kata yang sifatnya tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan. Biarin nanti Pak Pendeta Titus, Pak Daci ada di sini bersama-sama kita nanti selesai. Jadi saya minta mohon dengan hormat saudara-saudara saya Nasrani yang hadir nanti, baik yang melaksanakan ibadah tadi maupun yang baru datang, ya, ikuti proses penyelesaian. Kita selesaikan enggak? Ya. Damai itu indah, Pak. Nah, damai itu indah. Ya, insya Allah sama-sama punya niat kita selesaikan dengan hati yang bersih, yang tidak emosional, yang tidak ego. Menahan diri itu wajib. Yang ketiga, Bapak Ibu silakan mengambil video. Saya melarang, susah saya melarang. Tapi cukup jadikan dokumentasi atau untuk dilihat-lihat. Ya. Tidak saya izinkan berdasarkan undang-undang Bapak-bapak, Ibu-ibu upload mengatakan ada sara. Tidak boleh. Ya, apalagi Bapak Ibu tidak tahu ceritanya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu gara-gara menyebarkan video itu yang tidak sesuai apa yang terjadi, itu pidana. Berarti telah membohongi, telah memberikan informasi bohong, hoax, apa? Ya, sudah mengadu domba antara satu agama dengan agama yang lain. Jadi biarinlah kami yang meluruskan nanti. Ya Pak Pendeta ya. Siap. Biarinlah kami yang akan menyelesaikan ini. Saudara-saudara saya baik yang Muslim juga demikian. Ya. Tolong Pak RT, mana Pak RT? Pak RT, Pak RW, mana? Minta tolong saya. Tidak ada lagi. Ya. Saya nggak menghargai, ada FKUI di sini. Dan ini udah 2 kali Pak Prof. Ya. Yang menangani kasus di Baluaran itu saya sendiri. Ya. Yang saya tim pembela. Ya. Dan itu sudah diputus hukuman itu 7 bulan. Ya. Dan saya katakan saat hari ini, untuk ini mungkin kami menghargai dalam hal perdamaian. Kami memaafkan. Proses hukum tetap kita lanjutkan. Besok kami laporkan di Polda. Itu aja tipis. Itu aja pada titik. Nanti proses administrasi untuk melakukan perusahaan tidak ada hak hukum tersebut. Karena kami juga butuh keadilan, butuh kepastian hukum. Setiap warga negara, pasal 29 ayat 2, kami punya hak untuk bisa beribadah. Terima kasih Prof. Mohon maaf. Izin Prof. Izin Pak, sebentar melanjutkan aja Pak. Izin dulu. Izin. Saya menyampaikan diri saya Ketua Pemuda seluruh Sumatera Barat. Kalau saya izin, sama mungkin ada teman saya sendiri juga, dan mereka kami juga yang sudah terlibat dalam hal ini, dan di lokasi juga sudah ada masa kita. Artinya bukan kita melakukan memportal, tapi kita hanya menetralisir, dan ini adalah rasa solidaritas. Jadi gini Pak, kami tidak tahu miskomunikasi antara Bapak dengan ini. Itu urusan kalian itu. Dan begitu juga dengan ini segala macam itu dilindungi dalam undang-undang. Bebas menurutkan agama masing-masing. Kemudian yang kami perdebatkan dan kami perlu tegaskan pada malam hari ini adalah tindakan kriminal. 1, perusakan. Kedua adalah pengeroyokan dan pengencaman. Anak-anak itu korbannya ada 2 Pak. Dan ini akan kami visum. Dan pada saat ini juga kami bukan tidak mau damai. Kami mau damai Pak. Kita orang yang damai di sini Pak. Kedua kali di Baluaran kami bersama-sama dengan beliau. Kami juga yang turun. Kita
Tapi apakah tindakan kriminal dilindungi, Pak? Saya mau tanya kepada Kapolsek dan Bapak Camat Informasi. Apa dilindungi, Pak? Contoh lah, kalau kami melakukan seperti itu, Bapak mau terima damai? Tentu tidak, Pak. Ya oknumnya yang harus dihukum. Dan ini jelas, ini malam ini kita akan temukan ke Polda, Pak. Soal damai kita damai, Pak. Kita tanda tangan sudah, tidak apa-apa. Oke. Kami lanjut proses ke Polda, Pak. Izin. Daripada kita lama-lama itu. Bukan kami tidak menghargai Bapak di sini, tapi oknum yang telah melakukan ini kami tidak terima, Pak. Kami juga ada masa, Pak. Kalau itu. Tapi kami tidak melakukan tindakan, Pak. Kami masih menunggu apa-apa. Kami masih menghormati Bapak-Bapak di sini. Izin, Pak. Terima kasih. Tambahan, Pak, izin saya dari GAMKI, Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia, yang DPC Kota Padang. Kami juga mendukung terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Sekretaris DPC dan juga Ketua PPN, bahwasanya kami siap berdamai, tetapi dalam proses hukum tetap berjalan. Ini saya sebagai Wakil Ketua bidang hubungan kelembagaan, dan saya menyatakan bahwasanya saya siap mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak di sini tadi, dan damai, kita siap damai. Kami juga sebagai Gerakan Anak Muda Kristen, kami siap damai, tetapi dalam konteks yang namanya proses hukum sedang tetap berjalan. Terima kasih, kami kembalikan. Mungkin Pak FKW sering melihat saya kemarin, ya. Kita semua. Terima kasih. Sebentar. Saya Ketua Bamaknas sebagai Musyawarah Antara Gereja Nasional Sumatera Barat, Ketua PGB, Ketua Gereja Metropolitan Sumatera Barat, dan juga Ketua 2 Persatuan Gereja Indonesia Wilayah Sumatera Barat (PGW), dan saya Ketua DPD Badan Pencegahan LGBT Indonesia Sumatera Barat. Bapak-bapak, masalah damai itu jiwa Kristiani. Kami tidak bisa dipisahkan dari damai. Tapi damai itu adalah jika segala tatanan berlangsung dengan baik. Baru saja FKUB pulang dari Kalimantan Barat, dari beberapa kota, mesti dibandingkan bagaimana harmoninya hidup di Kalimantan Barat. Kita menantang FKUB untuk menerapkan itu di Kota Barat. Kita menantang Pemko untuk menerapkan itu. Apa yang disebut dalam setara itu sedang naik rating dan menurun intoleransi, naik intoleransinya jadi luar. Ini satu prestasi yang kita hargai, kita banggakan bersama-sama. Teman-teman sekalian, masalah pengerusakan yang di Sukabumi, kenapa kalian heran? Kejadian-kejadian seperti itu sudah lumrah terjadi di negara kita. Alasannya tidak berizin lah, tidak ini. Tadi kita sudah mengungkapkan fakta dari Tempo, 85% rumah-rumah tempat-tempat peribadatan itu memang gak ada izinnya. Mau itu gereja kayak, mau itu masjid, gak ada izinnya. 85%. Tetapi yang terjadi adalah cuman rumah-rumah tempatnya orang Kristen saja yang dirusak, diganggu. Nah, kita sebagai orang Kristen, jangan pernah kita membalas. Percuma Anda jadi orang Kristen kalau Anda punya dendam, marah boleh lah ya. Tapi kalau dendam membalas itu nggak boleh. Balas rusak juga. Membalasnya bukan dengan cara seperti itu. Membalasnya dengan cara Anda tidak melakukan kegiatan seperti yang sama dilakukan mereka. Atau berargumen gitu loh. Seperti yang saya lakukan ini. Kalau membalas merusak-rusak berarti Anda nggak benar. Begitu. Tetap mengampuni, ya kan? Kita ampuni, ya kan? Jangan melakukan tindakan yang anarkis seperti mereka, seperti itu. Kalau mereka memang sudah seperti itu, namanya manusia nggak jadi. Gimana, ya kan? Jangan dibalas, teman-teman. Biarkan saja seperti itu, ya. Kita bersuara saja supaya apa? Supaya orang-orang Islam itu tidak seperti itu lagi. Bagaimana caranya? Bacaan-bacaan mereka yang mengajarkan benci orang-orang tapir, ya kan? Perangilah di mana saja kamu jumpai mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Ganti, ini yang saya lakukan ini adalah sebagai daya upaya untuk mengganti bacaan mereka yang ada di rumah. Kan saya sudah pernah bilang, di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada Injil, disuruh beriman kepada Taurat. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itu kata Al-Quran. Tapi orang Islam gak percaya. Gak percaya. Makanya di rumah orang Islam gak ada Injil, gak ada Taurat. Adanya kitab yang tadi itu. Desaklah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Akhirnya jadi kayak begitu. Gimana Anda ini? Iya. Coba, berapa banyak di antara kalian yang punya hewan anjing? Berapa banyak?
berapa banyak di antara kalian betapa orang Islam bencinya setengah mati sama anjing? Coba. Itu karena apa? Karena bacaannya. Nah, ketika kamu membaca itu, akhirnya kamu jadi benci sama anjing kan? Anjing hitam itu adalah jelmaan setan. Karena di dalam hadis emang ada. Barang siapa yang ada anjing di rumahnya, maka setan tidak akan, malaikat tidak akan datang. Ada bacaannya itu ada. Itu membuat orang Islam benci sama anjing. Makanya ada anjing sebelah digebukin, diracun lari ini. Iya, itu kejadian gak sekali dua kali. Saya ngomong fakta apa adanya. Gimana sih? Saya ngomong fakta apa adanya. Ada anjing digebuk, diracun, ya kan? Itu memang karena mereka membaca buku yang membuat mereka benci dengan anjing. Padahal di dalam Al-Quran ada anjing yang disebut dalam surat Al-Kahfi itu kan.